Berikan Aku Cinta, chapter 37, orang pertama. Kenapa kau memaksaku seperti ini? Kau akan tahu suatu saat nanti kenapa aku begini. Bawa wanita itu ke tempatku besok malam. Atau jangan salahkan aku jika aku memaksamu lebih. Kau tahu apa yang bisa aku lakukan, bukan? Klik. Reynald menghela nafasnya dan memejamkan mata sambil kedua tangannya mencengkeram meja yang ada di depannya. Anda tidak apa-apa, Tuan? Reynald menggelengkan kepalanya. Maaf, aku melempar handphonemu. Kalau itu rusak, belilah yang baru. Reynald menjawab sambil membawa 2 mangkuk makanan masuk ke dalam kamarnya. Tidak mempedulikan Ferry yang sempat panik ketika Reynald sudah melempar handphonenya. Untung aja tidak kenapa-napa. Dan untung aku masih bisa menangkapnya. Kesal sama kakeknya, handphoneku yang kena. Ada apa dengannya? Bisik hati Ferry merasa lega ketika Reynald sudah masuk ke dalam kamarnya. Walaupun dirinya merasa bingung dengan sikap Reynald yang tumben temperamen. Lola, Reynald yang sudah ada di dalam kamar mengelus rambut Lola mencoba membangunkannya. Bang Ray. Kalimat yang keluar lirih dari bibir Lola yang mencoba membuka matanya. makan dulu. Setelah itu, kau baru bisa tidur lagi. Bisik Reynald kemudian yang mendudukan Lola dan menyuapi buburnya. Untung saja, kakek Reynald tadi bicara cukup panjang, sehingga bubur yang ada di mangkuk sudah menjadi hangat, tidak panas lagi. Aku gak lapar. Tapi, aku masak ini buat kamu. Kamu harus makan. Bang Ray masakin buat aku. Reynald tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Makan ya. Bujuk Reynald dan Lola pun menganggukkan kepalanya dengan tersenyum tipis. Masakannya enak juga. Padahal aku lagi gak nafsu makan. Tapi ngerasain masakannya sama kayak hari sebelumnya, bikin perut aku tambah lapar. Gumam Lola di dalam hatinya, yang saat ini sudah makan cukup lahap dari tangan Reynald yang menyuapinya. Kamu mau nambah lagi, Lola? Tanya Reynald setelah Lola menghabiskan 1 mangkok sup dan buburnya. Lola menyuguhkan senyumannya. Lola, kamu ngapain kayak gini? Tanya Reynald yang sempat menahan nafasnya ketika Lola tanpa diduga sudah mendekap erat tubuhnya di saat dia memegang sendok dan mangkuk di masing-masing tangannya. Makasih Bang Ray. Ini baru pertama kalinya aku sakit diurus sama seseorang. Aku gak tahu gimana aku diurus ketika bayi. Tapi seingatku, selama aku sudah dewasa, aku belum pernah merasa ada yang memperdulikanku ketika aku sakit. Bahkan di rumah gak pernah ada yang tahu kalau aku sakit, kecuali pembantu. Ungkap Lola kemudian, yang membuat hati Reynald cukup bahagia.
Jadi aku adalah orang pertama untuk kamu yang melakukan seperti ini. Lola menganggukkan kepalanya. Makasih ya Bang Rey. Aku senang banget ada di samping Bang Rey. Aku minta maaf kalau tadi malam aku bikin Bang Rey kesal. Aku gak tahu Bang Rey kenapa marah padaku. Aku pengen tanya sama Bang Rey, tapi aku gak berani. Jawab Lola kemudian. Kenapa kamu gak masuk ke kamarku? Kenapa gak ngomong sama aku? Soalnya aku takut. Aku juga gak mau ganggu Bang Rey yang udah tidur. Jujur dari bibir Lola yang membuat Renald mengulum senyumnya yang tidak dilihat oleh Lola karena saat ini Lola masih mendekapnya. Lain kali kalau kamu sakit kayak gini, bilang sama aku. Jangan sampai sudah parah ini baru ketahuan. Lagian, kenapa gak masuk kamar dan tidur di dalam sih? Lagi, Renald ngomel. Soalnya, kan di perjanjian gak boleh melakukan sesuatu kalau gak diizinin sama Bang Rey. Terus, Bang Rey udah tidur. Jadi, aku gak enak. Lagi, alasan yang sama yang dikatakan oleh Lola sehingga membuat Renald merasa sesuatu di hatinya. Ish, sekarang tidur Lola, ngobrol nanti lagi. Renald bicara sambil membuka lacinya dan kembali mengambil termometer di dalam sana untuk mengecek Lola. Tapi, Bang Rey, itu foto siapa? Lola yang tidak sengaja melihat ke dalam laci nakas yang dibuka oleh Renald bertanya sambil tangannya bergerak mengambil sebuah foto. Itu ayahku. Jawab Renald singkat tanpa ada sesuatu yang disembunyikannya. Mana foto mamanya Bang Rey? Tanya Lola kemudian. Aku gak nyimpen di situ. Tambah Renald lagi. Bang Rey cuman sayang sama papanya Bang Rey bukan? Tanya Lola kemudian. Renald tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu istirahat aja dulu. Kapan-kapan aku cerita kalau kondisi kamu udah baikan. Sekarang aku gak mau kamu tambah sakit. Pinta Renald lagi sambil mendekap Lola. Pertanyaanku berat bukan Bang Rey? Lola mengerjitkan dahinya. Renald menggelengkan kepalanya. Sudah, jangan banyak tanya dulu. Nanti aku akan cerita padamu kalau sudah waktunya. Sekarang tidurlah dulu. Renald tidak mau banyak bicara dan dia kembali menidurkan Lola, menyelimutinya. Tapi, Bang Rey mau kemana? Tanya Lola kemudian. Mau naruh mangkuk-mangkuk ini. Nanti aku kemari lagi. Bang Rey, tapi aku gak mau Bang Rey kemana-mana. Pinta Lola kemudian. Tenang aja Lola. Nanti aku kesini. Sebentar. Aku hanya taruh ini dan aku tidak mencucinya. Aku akan segera kesini. Mendengar ucapan Renald, Lola pun melepaskan tangannya, mencoba mempercayai Renald. Bener gak ya, Bang Rey gak akan lama? Kayaknya tadi aku tidur kelamaan deh. Tapi Bang Rey keluarnya juga lama. Bisik hati Lola semakin galau menunggu Renald. Klek. Senyum muncul di wajah Lola
Ketika gagang pintu sudah bergerak. Kenapa nggak tidur, Lola? Tanya Renald sambil menebar senyumnya, membalas senyum wanita di tempat tidur. Aku takut, Bang Rey. Jawab Lola jujur yang membuat Renald mengerjitkan dahinya. Maksud kamu? Tanya Renald lagi. Aku takut sendirian, Bang Rey. Jujur Lola kemudian. Takut? Tanya Renald yang kini sudah duduk di samping Lola dan menarik Lola mendekat padanya sambil membetulkan kompres Lola. Iya. Tadi malam aku ketakutan tidur di ruang tamu. Habis nonton film horor, jadi ada bunyi sedikit aja. Aku langsung ngeri. Udah gitu, aku juga takut Bang Rey marah sama aku. Jadi, aku gak bisa tidur semalaman. Aku gak tahu aku tidur jam berapa. Tapi kepalaku udah berat dan badanku udah menggigil banget. Tambah Lola lagi, membuat Renald mencubit hidungnya. Aduh, sakit banget. Kenapa aku malah dicubit sih? Tanya Lola kemudian. Ya udah, sekarang kamu tidur aja. Daripada aku cubit kamu lebih keras lagi nanti. Bukan menimpali pertanyaan Lola, justru Renald menarik Lola merebahkannya dan memasang selimutnya kembali, membiarkan wanita di sampingnya beristirahat. Walaupun Lola masih membuka matanya menatap Renald. Kenapa nggak tidur, Lola? Aku nggak ngantuk. Tapi panas kamu belum turun. Kalau panas kamu nggak turun, aku akan panggil dokter. Mendengar ucapan Renald, Lola akhirnya memilih mencoba memejamkan matanya walaupun sulit di awal. Akhirnya tidur juga. Susah banget menidurkannya. Bisik hati Renald yang sudah hampir 1 jam nyuruh Lola tidur. Hingga akhirnya wanita itu terlelap juga. Kalau ditanya jujur, aku juga ingin bicara dengannya dan masih ingin mendengar suaranya. Tapi melihat wajahnya yang sudah pucat dan lemas, aku gak tega. Kamu harus beristirahat dulu lah. Bisik hati Renald yang justru tersenyum melihat Lola tidur di sisinya. Kemana semua rasa marahku kepadanya? Bukankah tadi aku kesal sekali padanya? Aku hampir ingin mencakarnya dan ingin mengusirnya. Aku ingin dia keluar dari kehidupanku. Tapi kenapa? Sekarang rasanya aku enggan melakukan itu. Wanita ini. Kenapa bisa? Aku merasa nyaman berada di dekatnya sih. Hati Renald sangat berisik sekali. Dia terus saja mengomentari Lola, melihatnya, dan memandang Lola penuh makna. Ada banyak sekali pikiran di dalam hatinya tentang Lola yang tidak diungkapkan selain karena Lola sedang tidur, karena Renald juga tidak tahu perasaannya berarti apa. Dia pun terus menjaga dan menemani Lola hingga akhirnya 1 jam berlalu. Renald pun juga merasa kantuk dan tertidur di samping Lola. Oh tidak, manis banget wajahnya kalau lagi tidur. Aku mimpi gak ya? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.